Halo semuanya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah LA Official. Kali ini kita akan membawakan sebuah kisah penuh drama, pengkhianatan dan jatuh bangunnya kehidupan rumah tangga di tengah kerasnya dunia bisnis. Sebuah cerita tentang seorang wanita kuat bernama Alia Maheswari yang harus menghadapi kenyataan pahit ketika orang yang paling ia percaya, suaminya sendiri, justru berubah setelah berada di puncak kekuasaan. Dari seorang pria sederhana, Rendra Pratama berubah menjadi sosok yang sombong, terlena dengan jabatan, harta, dan godaan wanita lain. Di balik kemewahan yang terlihat sempurna, ternyata tersimpan rahasia besar yang perlahan akan menghancurkan segalanya. Apa yang terjadi ketika kepercayaan dihancurkan? Dan sejauh apa seorang wanita akan bertahan sebelum akhirnya memilih untuk melawan? Tonton kisah selengkapnya sampai akhir karena setiap babnya akan membawa kalian ke emosi naik turun dan cinta, sakit hati, hingga balas dendam yang tak terduga. Jangan lupa bantu support channel Kisah LA Official ya, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari Kisah LA Official. Yuk kita mulai ceritanya. Saat suamiku menjadi manajer di perusahaanku, dia anggap dirinya sudah kaya dan bermain api dengan wanita lain di belakangku. Dasar suami miskin tak tahu diri, saat itu juga ku pecat dia dan ku jadikan mereka gelandangan. Awal kehidupan Alia. Alia Maheswari dikenal sebagai salah satu wanita muda paling berpengaruh di dunia bisnis kecantikan. Namanya sering muncul di berbagai majalah ekonomi dan gaya hidup, bukan hanya karena kekayaannya, tetapi karena cara ia membangun perusahaannya dari nol hingga menjadi brand besar yang dikenal luas di kota itu. Namun di balik semua sorotan itu, Alia bukan tipe orang yang suka memamerkan kemewahan. Ia tidak hidup di tengah gemerlap pesta setiap malam, tidak pula tenggelam dalam lingkaran sosialita yang penuh persaingan. Alia lebih sering menghabiskan waktunya di kantor pusat perusahaannya, memeriksa laporan, mengembangkan produk baru, dan berdiskusi langsung dengan tim risetnya. Perusahaannya bukan sekadar bisnis bagi Alia. Itu adalah hasil kerja keras, pengorbanan, dan keyakinan bahwa ia bisa berdiri di atas kakinya sendiri tanpa bergantung pada siapapun. Ia membangun semuanya dari kecil, mulai dari tim sederhana, kantor kecil, hingga akhirnya berkembang menjadi perusahaan kecantikan terbesar di kota itu. Meski sudah memiliki segalanya, Alia tetap dikenal sebagai pribadi yang rendah hati. Ia tidak memperlakukan karyawan dengan jarak, bahkan sering turun langsung ke lapangan untuk memastikan semua berjalan sesuai standar yang ia tetapkan. Banyak orang menghormatinya bukan karena kekayaan, tetapi karena ketegasan dan integritasnya. Di rumahnya yang mewah namun tenang, Alia menjalani hidup yang teratur. Tidak ada kesan berlebihan, tidak ada kebisingan yang tidak perlu. Ia lebih suka suasana yang tenang, karena disitulah ia bisa berpikir jernih tentang masa depan perusahaannya. Namun di balik ketenangan itu, Alia adalah sosok yang sangat percaya pada loyalitas. Ia menganggap kepercayaan adalah hal yang paling mahal dalam hidup, lebih mahal dari uang, lebih berharga dari jabatan, dan lebih penting dari kekuasaan. Keyakinan inilah yang nantinya akan menjadi titik awal dari perubahan besar dalam hidupnya, tanpa ia sadari. Pertemuan dengan Rendra. Pertemuan itu terjadi di sebuah acara bisnis skala kecil yang dihadiri para pelaku industri lokal. Alia Maheswari sebenarnya tidak terlalu berniat hadir lama di acara tersebut. Ia datang hanya untuk memberikan dukungan singkat pada salah satu mitra bisnisnya sebelum kembali ke jadwal kerja yang padat. Ruangan acara dipenuhi percakapan tentang kerjasama, investasi, dan peluang usaha. Alia berjalan tenang di antara kerumunan, menjaga sikapnya tetap profesional seperti biasa. Di tengah suasana itu, matanya tanpa sengaja menangkap sosok pria yang berdiri tidak jauh dari meja presentasi. Pria itu adalah Rendra Pratama. Berbeda dari kebanyakan orang yang hadir dengan pakaian formal mahal dan kesan berlebihan, Rendra justru tampil sederhana. Tidak mencolok, namun rapi dan bersih. Ia tidak banyak berbicara, lebih sering mendengarkan orang lain dengan perhatian yang tampak tulus,
seolah benar-benar memahami setiap pembicaraan yang terjadi di sekitarnya. Alia tidak langsung mendekat, tetapi beberapa kali tanpa sadar memperhatikan Rendra dari kejauhan. Ada sesuatu yang berbeda dari cara pria itu bersikap. Tidak terburu-buru, tidak berusaha menarik perhatian, namun tetap terlihat percaya diri dengan cara yang tenang. Tak lama kemudian, sebuah percakapan kecil terjadi secara tidak sengaja di dekat meja minuman. Rendra berdiri di sana lebih dulu, dan Alia menghampiri untuk mengambil air mineral. "Silakan," kata Rendra singkat sambil sedikit menyingkir memberi ruang. Alia mengangguk pelan. "Terima kasih." Dari percakapan sederhana itu, obrolan berlanjut tanpa direncanakan. Rendra tidak langsung membicarakan kekayaan atau jabatan. Ia lebih banyak menanyakan hal-hal ringan, bahkan sempat menyinggung pandangannya tentang kerja keras dan kehidupan yang tidak selalu harus dipenuhi ambisi berlebihan. Sikapnya yang tenang dan tidak mengintimidasi membuat Alia merasa nyaman, sesuatu yang jarang ia rasakan dalam lingkungan bisnisnya. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Alia merasa tidak sedang berbicara dengan seseorang yang hanya tertarik pada statusnya. Rendra memperlakukannya seperti manusia biasa, bukan sebagai pemilik perusahaan besar. Sebelum acara berakhir, Rendra sempat berkata dengan nada santai, "Kadang hal besar dimulai dari pertemuan kecil yang tidak kita rencanakan." Alia hanya tersenyum tipis, tidak terlalu menanggapi. Namun kalimat itu entah kenapa tertinggal di pikirannya lebih lama dari yang ia duga. Saat ia meninggalkan acara malam itu, Alia tidak menyadari bahwa pertemuan singkat tersebut akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Pernikahan yang terlihat sempurna. Hari pernikahan Alia Maheswari dan Rendra Pratama berlangsung dalam suasana yang hangat dan elegan. Tidak berlebihan, namun tetap terasa mewah sesuai status Alia sebagai pengusaha sukses. Banyak kolega bisnis, rekan kerja, dan kerabat dekat hadir menyaksikan momen yang dianggap sebagai penyatuan dua dunia yang berbeda. Kekuatan bisnis dan kesederhanaan yang tenang. Alia tampak anggun, namun tetap menjaga sikapnya yang biasanya tegas dan terkontrol. Hari itu, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia terlihat sedikit lebih lembut dari biasanya. Sementara Rendra berdiri di sampingnya dengan ekspresi tenang, seolah mencoba menyesuaikan diri dengan dunia baru yang kini menjadi bagian dari hidupnya. Banyak orang menganggap Rendra sebagai pria yang beruntung. Namun di mata Alia, Rendra bukan sekadar pasangan yang beruntung. Ia adalah seseorang yang ia pilih karena ketenangan dan sikapnya yang tidak berlebihan sejak awal mereka bertemu. Setelah pernikahan, kehidupan mereka mulai berjalan dalam ritme yang terlihat harmonis. Rendra tidak banyak menuntut, tidak pula menunjukkan sikap berlebihan. Ia sering terlihat mendukung Alia, bahkan sesekali memberi pendapat dalam urusan kecil perusahaan, meskipun Alia tetap menjadi pengambil keputusan utama. Di mata luar, rumah tangga mereka tampak ideal. Alia yang sukses dan Rendra yang tenang menciptakan kesan keseimbangan yang sempurna. Banyak rekan bisnis Alia bahkan menganggap Rendra sebagai sosok yang mampu menjaga stabilitas emosional di tengah kerasnya dunia usaha. Namun di balik semua itu, Alia menjalani hari-harinya dengan penuh keyakinan. Ia percaya bahwa pernikahan ini bukan hanya soal cinta, tetapi juga tentang membangun masa depan bersama seseorang yang bisa dipercaya. Setiap malam, ketika pekerjaan sudah selesai, Alia sering berbincang singkat dengan Rendra di ruang keluarga. Obrolan mereka sederhana, tentang hari yang dilewati, tentang rencana kecil, dan tentang hal-hal yang tampak biasa. Tapi bagi Alia, kesederhanaan itu terasa seperti rumah yang ia cari selama ini. Ia tidak tahu bahwa di balik ketenangan yang tampak itu, benih perubahan mulai perlahan tumbuh, tanpa suara, tanpa tanda yang jelas, dan tanpa ia sadari sama sekali. Memberikan jabatan besar. Seiring berjalannya waktu, kehidupan rumah tangga Alia Maheswari dan Rendra Pratama mulai masuk ke fase yang lebih stabil di permukaan, namun justru semakin sibuk di dunia kerja.
Alia yang dikenal sebagai pemilik perusahaan kecantikan terbesar di kotanya semakin tenggelam dalam ekspansi bisnis, membuka cabang baru, dan mengembangkan lini produk yang semakin luas. Di tengah kesibukan itu, Rendra mulai lebih sering berada di lingkungan perusahaan Alia. Awalnya hanya sesekali datang, sekadar menemani atau melihat suasana kantor. Namun lama-kelamaan, ia mulai memahami alur kerja, struktur organisasi, dan ritme operasional perusahaan. Alia memperhatikan itu. Bagi Alia, Rendra bukan hanya suami, tetapi juga seseorang yang ia percaya bisa berkembang. Ia melihat potensi dalam diri Rendra, ketenangan, kemampuan beradaptasi, dan cara berpikir yang tidak terburu-buru. Dalam pikirannya, jika diarahkan dengan benar, Rendra bisa menjadi bagian penting dalam sistem perusahaan. Suatu hari, dalam rapat internal yang dihadiri Dimas Wiratama dan Tania Belvina, Alia menyampaikan keputusan yang cukup mengejutkan sebagian tim. "Aku akan mengangkat Rendra sebagai manajer operasional," ucap Alia dengan nada tenang namun tegas. Ruangan sempat hening sejenak. Dimas Wiratama menatap Alia dengan hati-hati, seolah memastikan ia tidak salah dengar. Sementara Tania Belvina mencoba menjaga ekspresinya tetap profesional, meskipun jelas ada sedikit keraguan. Alia melanjutkan, "Dia sudah cukup memahami alur kerja kita. Aku percaya dia bisa belajar lebih cepat jika diberi tanggung jawab langsung." Keputusan itu bukan tanpa dasar. Alia benar-benar percaya pada penilaiannya sendiri. Rendra selama ini tidak menunjukkan sikap yang merugikan, dan bahkan terlihat cukup cepat memahami beberapa aspek operasional yang ia lihat dari luar. Ketika kabar itu sampai ke Rendra, reaksinya tidak langsung berlebihan. Ia hanya tersenyum tipis, namun ada kilatan rasa percaya diri yang mulai tampak berbeda dari biasanya. Seolah sebuah pintu besar baru saja terbuka untuknya. Hari-hari setelahnya, Rendra mulai resmi masuk ke dalam struktur perusahaan. Ia mendapat ruang kerja sendiri, akses ke beberapa divisi, dan mulai terlibat dalam pengambilan keputusan operasional. Awalnya, ia bersikap hati-hati. Namun semakin sering ia berinteraksi dengan dunia perusahaan Alia, semakin ia mulai melihat sesuatu yang berbeda. Bukan hanya tentang bisnis, tetapi tentang kekuasaan, pengaruh, dan posisi seseorang di dalam sistem besar itu. Alia sendiri tidak menyadari perubahan kecil itu. Di matanya, memberikan jabatan kepada Rendra adalah bentuk kepercayaan dan cinta, sebuah langkah untuk membangun masa depan bersama, tanpa ada jarak antara rumah tangga dan dunia kerja. Namun tanpa ia sadari, keputusan itu menjadi titik awal perubahan besar dalam dinamika hidup mereka, yang perlahan mulai bergeser ke arah yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Perubahan sikap Rendra. Awalnya, perubahan itu tidak terlihat jelas. Rendra Pratama masih datang ke kantor seperti biasa, masih mengenakan pakaian rapi sederhana, dan masih menyapa beberapa karyawan dengan senyum tipis yang sama seperti sebelumnya. Namun perlahan, ada sesuatu yang bergeser dalam caranya membawa diri. Jabatan manajer operasional yang diberikan Alia Maheswari mulai memberi Rendra rasa baru yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, kendali. Ia mulai terbiasa didengar, mulai terbiasa keputusan kecilnya diikuti, dan mulai terbiasa berada di posisi yang membuat orang lain menunggu arah darinya. Dari kebiasaan itu, tumbuhlah perubahan sikap yang tidak disadari oleh Alia pada awalnya. Di lingkungan kantor, beberapa karyawan mulai merasakan perbedaan. Rendra yang dulu terlihat tenang kini mulai berbicara dengan nada lebih tegas, bahkan terkadang terlalu keras untuk hal-hal kecil. Ia mulai mudah mengoreksi pekerjaan orang lain dengan cara yang membuat suasana menjadi canggung. "Kerja seperti ini saja masih butuh diperbaiki? Fokus kalian di mana sebenarnya?" ucapnya suatu kali di ruang produksi, membuat beberapa karyawan saling bertukar pandang tanpa berani menjawab. Dimas Wiratama yang kebetulan mendengar beberapa perubahan itu mulai memperhatikan lebih serius. Ia melihat ada kecenderungan Rendra mulai bertindak seolah-olah posisi itu sepenuhnya miliknya, bukan sekadar amanah dari Alia. Sementara itu,
Rendra sendiri mulai menikmati rasa dihormati yang muncul dari jabatannya. Ia mulai sering berjalan melewati area kantor dengan langkah lebih percaya diri, bahkan cenderung dingin kepada mereka yang tidak dianggapnya penting. Bukan hanya soal pekerjaan, tetapi juga sikap. Ia mulai merendahkan beberapa karyawan di depan orang lain, seolah ingin menunjukkan batas antara dirinya dan mereka yang dianggap biasa. Di sisi lain, Alia Maheswari masih melihat Rendra sebagai sosok yang sama seperti sebelum jabatan itu diberikan. Saat mereka bertemu di rumah, Rendra masih bisa bersikap lembut dan tenang, membuat Alia tidak memiliki alasan kuat untuk mencurigai perubahan yang terjadi di kantor. Namun dunia kerja berkata lain. Fajar Kusuma, salah satu karyawan senior, mulai menyadari pola yang mengganggu. Ia melihat bagaimana Rendra semakin sering mengambil keputusan tanpa diskusi, bahkan terkadang melewati prosedur yang seharusnya dihormati dalam sistem perusahaan. Sepertinya dia mulai terlalu nyaman dengan posisinya, gumam Fajar suatu hari, sambil mengamati dari kejauhan. Perubahan itu tidak terjadi dalam satu malam. Ia tumbuh perlahan, seperti bayangan yang semakin panjang tanpa disadari pemiliknya. Dan di balik semua itu, Rendra mulai merasa bahwa dirinya bukan lagi sekadar bagian dari perusahaan Alia, melainkan seseorang yang mulai layak berada di atasnya. Lingkungan baru yang membuat lupa diri. Perubahan dalam diri Rendra Pratama semakin terlihat jelas ketika ia mulai benar-benar larut dalam lingkungan barunya di perusahaan Alia Maheswari. Jabatan manajer operasional bukan lagi sekadar tanggung jawab baginya, melainkan sebuah simbol status yang ia nikmati setiap hari. Ruangan kantor yang dulu hanya ia pandang sebagai tempat kerja kini berubah menjadi ruang yang memberinya rasa kuasa. Setiap langkahnya di koridor perusahaan disambut dengan sapaan hormat dari karyawan, dan hal itu perlahan mulai membentuk cara berpikirnya tentang dirinya sendiri. Mobil mewah yang kini ia gunakan atas fasilitas perusahaan menjadi salah satu hal yang paling ia nikmati. Setiap kali ia turun dari kendaraan itu di depan kantor, perhatian orang-orang di sekitarnya membuatnya merasa berbeda. Lebih tinggi, lebih penting, dan lebih dihormati daripada sebelumnya. Rendra mulai terbiasa dengan gaya hidup yang tidak pernah ia miliki sebelum menikah dengan Alia. Makan siang di restoran mahal bersama rekan bisnis, menghadiri pertemuan penting, dan duduk di ruang rapat dengan orang-orang berpengaruh membuatnya semakin tenggelam dalam ilusi bahwa semua itu adalah hasil dari dirinya sendiri. Di lingkungan kantor, beberapa wanita mulai memperhatikan Rendra dengan cara yang berbeda. Bukan hanya karena posisinya, tetapi juga karena perubahan sikapnya yang semakin percaya diri. Rendra yang dulunya sederhana kini tampil lebih dominan, lebih tegas, dan tahu cara membawa dirinya dalam setiap percakapan. Pujian demi pujian yang datang dari beberapa karyawan perempuan perlahan mulai memengaruhi caranya memandang diri sendiri. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai seseorang yang diberi kesempatan, tetapi sebagai seseorang yang memang pantas berada di posisi itu. Aku memang cocok di sini, pikir Rendra dalam diam suatu hari, saat ia melihat refleksi dirinya di kaca kantor yang besar. Di sisi lain, Alia Maheswari tetap fokus pada pengembangan perusahaan secara keseluruhan. Ia tidak terlalu memperhatikan dinamika kecil yang mulai berubah di dalam lingkungan kerja. Karena baginya, hasil dan pertumbuhan bisnis masih berjalan sesuai rencana. Namun di balik kesibukan itu, ia tidak menyadari bahwa jarak emosional antara dirinya dan Rendra perlahan mulai melebar, bukan karena waktu, tetapi karena dunia yang mulai mereka jalani tidak lagi berada di frekuensi yang sama. Rendra kini hidup di antara dua dunia. Dunia di rumah yang masih terlihat tenang bersama Alia, dan dunia kantor yang memberinya rasa pengakuan, pujian, dan kekuasaan kecil yang diam-diam mulai mengubah cara ia memandang segalanya. Dan tanpa ia sadari, rasa nyaman itu perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih berbahaya, rasa lupa diri. Hadirnya Nadira. Di tengah semakin kuatnya posisi Rendra Pratama di perusahaan Alia Maheswari, muncul sosok baru yang tanpa disadari menjadi pemicu perubahan arah hidupnya. Nadira Fania.
Nadira adalah karyawan baru di divisi administrasi yang sengaja ditempatkan di area yang sering berhubungan langsung dengan manajer operasional. Sejak hari pertama, ia sudah memperhatikan bagaimana Rendra membawa dirinya tenang, berwibawa, dan memiliki akses ke banyak keputusan penting di perusahaan. Berbeda dari karyawan lain yang hanya melihat Rendra sebagai atasan, Nadira melihat sesuatu yang lebih besar, peluang. Ia mulai mendekat secara perlahan. Tidak langsung, tidak mencolok, tetapi cukup halus untuk membuat kehadirannya terasa wajar di sekitar Rendra. Setiap kali ada urusan pekerjaan, ia selalu memastikan dirinya terlihat rapi, ramah, dan sedikit lebih perhatian dari yang lain. "Ini laporan yang Anda minta, Pak Rendra," ucap Nadira suatu siang sambil menyerahkan dokumen dengan senyum yang terlatih. Rendra hanya mengangguk singkat, namun matanya sempat memperhatikan cara Nadira berbicara, lembut, percaya diri, dan tidak canggung berada di dekat orang yang memiliki jabatan lebih tinggi. Seiring waktu, Nadira mulai mencari alasan kecil untuk berinteraksi. Mulai dari pertanyaan pekerjaan, diskusi ringan setelah rapat, hingga menemani Rendra saat ia bekerja lembur di kantor. Semua dilakukan dengan kesan natural, seolah hanya kebetulan, padahal ada niat yang tersusun rapi di baliknya. Nadira bukan hanya melihat Rendra sebagai atasan. Ia melihat akses, status, dan kemungkinan hidup yang jauh lebih mewah dibandingkan kehidupannya sekarang. Rendra sendiri awalnya tidak terlalu memperhatikan. Namun perhatian kecil yang diberikan Nadira, cara ia mendengarkan, dan bagaimana ia selalu memuji keputusan Rendra dalam percakapan ringan mulai memberikan efek yang halus. "Pak Rendra memang beda ya, cara berpikirnya selalu lebih maju," ucap Nadira suatu kali sambil tersenyum kecil. Kalimat sederhana itu terdengar seperti pujian biasa, tetapi bagi Rendra yang mulai terbiasa dengan pengakuan di kantor, itu terasa menyenangkan. Di sisi lain, Nadira semakin memahami satu hal penting. Rendra bukan hanya posisi, tetapi pintu. Pintu menuju kehidupan yang selama ini ia inginkan. Mobil mewah, gaya hidup tinggi, dan pengaruh di lingkungan yang lebih besar. Tanpa terburu-buru, ia terus membangun kedekatan itu sedikit demi sedikit, memastikan dirinya selalu berada di radar Rendra, tetapi tidak pernah terlihat memaksa. Sementara itu, Alia Maheswari masih menjalani hari-harinya dengan fokus pada perusahaan yang terus berkembang. Ia tidak menyadari bahwa di dalam sistem yang ia bangun dengan kepercayaan, mulai tumbuh hubungan baru yang diam-diam menggeser keseimbangan yang selama ini ia anggap stabil. Dan Rendra, di tengah pujian, jabatan, dan perhatian yang mulai ia nikmati, perlahan mulai membuka ruang kecil dalam hidupnya. Tanpa sadar bahwa di ruang itulah, Nadira Fania mulai masuk. Perselingkuhan diam-diam. Perubahan jadwal Rendra Pratama mulai terasa jelas di rumah yang ia tinggali bersama Alia Maheswari. Jika dulu ia masih memiliki waktu yang teratur untuk pulang dan berbincang singkat di malam hari, kini ritme itu perlahan menghilang. Rendra mulai sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan yang semakin padat di perusahaan. Setiap kali Alia bertanya, jawabannya selalu terdengar masuk akal, rapat mendadak, evaluasi proyek, atau koordinasi dengan tim operasional. Alia tidak langsung curiga. Baginya, dunia bisnis memang seringkali tidak mengenal waktu. Ia sendiri pun kerap bekerja hingga larut malam, sehingga alasan Rendra terdengar wajar di telinganya. Namun tanpa disadari Alia, alasan-alasan itu mulai menjadi kebiasaan. Di kantor, Rendra memang masih terlihat sibuk, tetapi intensitasnya berbeda. Ada banyak waktu kosong yang tidak ia habiskan untuk pekerjaan resmi. Waktu-waktu itu mulai ia bagi dengan Nadira Fania, yang semakin pintar menempatkan dirinya dalam kehidupan Rendra tanpa terlihat memaksa. Awalnya hanya percakapan singkat setelah jam kerja, lalu berubah menjadi makan malam bersama dengan alasan membahas pekerjaan. Hingga akhirnya, pertemuan-pertemuan itu tidak lagi selalu berkaitan dengan urusan kantor. Nadira tahu cara menjaga jarak yang cukup agar tidak terlihat mencurigakan, tetapi cukup dekat untuk membuat Rendra merasa nyaman.
Ia tidak pernah terburu-buru, justru membuat setiap momen terasa seperti sesuatu yang kebetulan. Kadang kalau terlalu banyak tekanan kerja, manusia juga butuh tempat untuk bernapas, ucap Nadira suatu malam, ketika mereka masih berada di luar kantor setelah jam kerja selesai. Rendra hanya diam, tetapi kalimat itu tertanam dalam pikirannya. Di rumah, Alia mulai merasakan perubahan kecil yang sulit dijelaskan. Rendra menjadi lebih sering sibuk dengan ponselnya, lebih sering menyendiri setelah pulang, dan lebih jarang membicarakan hari-harinya secara terbuka seperti dulu. Ketika Alia bertanya, Rendra selalu menjawab dengan tenang, seolah tidak ada yang berubah. "Aku cuma lagi banyak urusan kantor," katanya singkat. Alia memilih mempercayai itu. Bukan karena tidak ada keraguan, tetapi karena ia terbiasa percaya pada orang yang sudah ia tempatkan di dalam hidupnya. Namun di balik semua itu, sebuah pola mulai terbentuk tanpa terlihat jelas. Rendra mulai membagi hidupnya menjadi dua bagian. Satu bagian untuk Alia yang penuh formalitas dan ketenangan, dan satu bagian lain yang semakin sering ia habiskan bersama Nadira, di luar pengawasan siapapun. Dan semakin sering ia berbohong, semakin mudah pula baginya untuk melanjutkan kebiasaan itu tanpa merasa bersalah. Sementara itu, Alia Maheswari masih berjalan dalam keyakinan bahwa rumah tangganya berada dalam keadaan yang baik-baik saja, tanpa mengetahui bahwa kepercayaan yang ia berikan perlahan mulai dimanfaatkan untuk menutupi sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada sekadar kesibukan kerja. Insting seorang istri. Perubahan itu tidak langsung terlihat jelas. Tetapi Alia Maheswari mulai merasakannya sebagai sesuatu yang tidak lagi bisa diabaikan. Ada ketidaksesuaian kecil dalam rutinitas Rendra Pratama yang perlahan membentuk rasa ganjil di pikirannya. Bukan satu kejadian besar, melainkan kumpulan hal-hal kecil yang tidak lagi sama seperti sebelumnya. Cara Rendra menjawab pertanyaan mulai lebih singkat. Perhatiannya saat berbicara di rumah tidak lagi setulus dulu. Bahkan kebiasaannya yang dulu suka menceritakan hal-hal sederhana tentang kantor kini hampir hilang sepenuhnya. Alia tidak langsung menuduh atau menyimpulkan apapun. Ia terlalu memahami dunia bisnis untuk terburu-buru mengambil keputusan hanya berdasarkan perasaan. Namun sebagai seorang istri, ada insting yang tidak bisa ia matikan begitu saja. Insting itu mulai bekerja dalam diam. Suatu malam, ketika Rendra pulang lebih larut dari biasanya, Alia memperhatikan cara suaminya meletakkan tas dan ponselnya. Gerakannya cepat, seperti ingin segera mengakhiri percakapan sebelum dimulai. "Ada rapat lagi?" tanya Alia dengan nada tenang. "Iya, tadi ada pembahasan operasional yang agak panjang," jawab Rendra tanpa menatap langsung. Alia mengangguk pelan, tetapi matanya memperhatikan detail kecil yang sering dilewatkan orang lain. Cara Rendra menghindari kontak mata terlalu lama, cara ia segera beralih ke kamar mandi, dan cara suasana di antara mereka terasa sedikit lebih dingin dari biasanya. Di hari lain, Alia mulai menyadari perubahan pada jadwal yang tidak lagi konsisten. Ada waktu-waktu tertentu di mana Rendra tidak bisa dihubungi, atau baru membalas pesan setelah beberapa jam dengan alasan rapat mendadak. Sebelumnya, semua itu tidak pernah terasa janggal. Tetapi sekarang, pola itu mulai berulang. Di kantor, Alia sesekali memperhatikan dari jauh bagaimana Rendra berinteraksi dengan tim. Ia tetap terlihat profesional, bahkan masih tegas seperti biasa. Namun ada sesuatu yang berbeda dalam cara ia menghabiskan waktunya di luar ruang kerja utama. Salsa Anindita, asisten pribadi Alia, tanpa sengaja beberapa kali menyampaikan hal kecil yang membuat Alia berpikir lebih dalam. "Pak Rendra tadi sudah pergi dari kantor sebelum jam operasional selesai," ucap Salsa suatu sore, tanpa maksud tertentu. Alia hanya mengangguk, tetapi pikirannya mulai mencatat informasi itu. Di sisi lain, Alia bukan tipe orang yang mudah larut dalam dugaan tanpa bukti. Ia memilih mengamati, mengumpulkan pola, dan memahami perubahan sebelum mengambil langkah apapun. Namun semakin lama, instingnya semakin kuat bahwa ada sesuatu yang tidak lagi berada pada tempatnya.
Bukan sekadar kesibukan kerja. Bukan sekadar perubahan rutinitas. Ada sesuatu yang disembunyikan. Dan di titik itu, Alia mulai menyadari bahwa perasaannya bukan lagi sekadar kekhawatiran biasa, melainkan sebuah tanda awal bahwa ada sesuatu yang sedang bergeser dalam hidup yang selama ini ia anggap stabil. Pesan misterius. Hari itu kantor berjalan seperti biasa, namun ada satu momen kecil yang tanpa sengaja mengubah arah kecurigaan Alia Maheswari. Salsa Anindita sedang membantu merapikan dokumen di meja kerja Rendra Pratama ketika ponsel Rendra yang tergeletak di atas meja tiba-tiba menyala. Layar itu memunculkan notifikasi pesan singkat yang cukup jelas terbaca dari posisi Salsa. Salsa awalnya tidak berniat melihat. Namun karena nama pengirimnya terlihat jelas, ia sempat terdiam. Nadira. Nama itu tidak asing lagi di lingkungan kantor. Meskipun Salsa hanya pernah mendengarnya sekilas sebagai salah satu staf baru. Pesan itu muncul dengan kalimat yang membuat suasana di sekitar meja terasa berbeda, meskipun hanya dibaca sekilas. Tadi malam aku masih kepikiran kamu. Kapan kita bisa ketemu lagi seperti kemarin? Salsa langsung menegakkan tubuhnya, seperti tersadar bahwa ia baru saja melihat sesuatu yang seharusnya tidak ia lihat. Ia tidak membuka lebih jauh, tidak menyentuh apapun, hanya mengembalikan posisinya seperti semula, namun pikirannya sudah tidak bisa kembali netral. Beberapa menit kemudian, ketika Alia lewat untuk mengecek pekerjaan di ruang itu, Salsa terlihat sedikit ragu. Ia bukan tipe orang yang mudah berbicara tanpa alasan. Tetapi ada sesuatu yang membuatnya merasa perlu menyampaikan hal ini. Alia, tadi saya tanpa sengaja lihat notifikasi di ponsel Pak Rendra, ucap Salsa hati-hati. Alia menghentikan langkahnya. Wajahnya tetap tenang, tetapi tatapannya berubah lebih fokus. Pesan dari siapa? Tanyanya singkat. Salsa sempat menelan napas sebelum menjawab. Dari seseorang bernama Nadira. Hening sesaat. Alia tidak langsung bereaksi berlebihan. Tidak ada teriakan, tidak ada perubahan ekspresi yang drastis. Namun di dalam pikirannya, nama itu langsung tersimpan sebagai sesuatu yang perlu diperhatikan. Ia sudah pernah mendengar nama itu secara tidak langsung dari laporan kecil dan dinamika kantor, tetapi kali ini berbeda. Kali ini ada konteks yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Isinya? Tanya Alia lagi, suaranya tetap stabil. Salsa menjawab pelan, seperti pesan pribadi, bukan urusan pekerjaan. Alia mengangguk kecil, lalu menatap ponsel yang masih berada di atas meja itu. Dalam beberapa detik, banyak hal melintas di pikirannya. Jadwal Rendra yang berubah, alasan-alasan pulang malam, dan jarak yang perlahan terbentuk di antara mereka. Namun ia tidak mengambil kesimpulan terburu-buru. Alia justru berbalik dan berkata dengan tenang, "Jangan bahas ini ke siapapun dulu." "Baik, Alia." Salsa mengangguk cepat. Setelah itu Alia berjalan keluar ruangan, tetap dengan langkah yang sama seperti biasanya. Namun ada satu hal yang mulai berubah di dalam dirinya. Rasa ingin tahu yang sebelumnya hanya berupa insting, kini mulai memiliki arah yang lebih jelas. Dan untuk pertama kalinya, Alia tidak lagi hanya merasa ada yang aneh. Ia mulai yakin bahwa sesuatu memang sedang disembunyikan. Penyelidikan rahasia. Setelah pesan dari Nadira Fania itu terungkap, Alia Maheswari tidak langsung mengambil tindakan terbuka. Ia justru menjadi lebih tenang dari sebelumnya. Seperti seseorang yang sedang mengunci emosinya rapat-rapat agar tidak terlihat dari luar. Di permukaan, ia tetap menjalankan perannya sebagai pemilik perusahaan dengan profesional. Rapat tetap dihadiri, keputusan bisnis tetap diambil, dan sikapnya di depan karyawan tetap sama seperti biasanya. Namun di balik semua itu, pikirannya mulai bekerja lebih dalam dan lebih hati-hati. Alia tahu, jika ia langsung menuduh tanpa bukti yang kuat, ia hanya akan menciptakan kekacauan. Ia membutuhkan seseorang yang bisa melihat dari dekat tanpa menimbulkan kecurigaan. Pilihan itu jatuh pada Fajar Kusuma.
Fajar adalah karyawan senior yang sudah lama bekerja di perusahaan Alia. Ia dikenal tenang, tidak banyak bicara, dan lebih memilih mengamati daripada terlibat dalam konflik. Lebih dari itu, ia memiliki pemahaman yang baik tentang alur kerja internal perusahaan. Suatu siang, Alia memanggil Fajar ke ruangannya. "Mulai sekarang, aku ingin kamu lebih memperhatikan aktivitas Rendra di kantor," ucap Alia tanpa berputar-putar. Fajar terdiam sejenak, menangkap maksud dari permintaan itu. Perhatikan secara detail. Jam masuk, jam keluar, siapa yang dia temui, dan bagaimana dia berinteraksi di luar urusan pekerjaan utama. Lanjut Alia dengan nada tenang namun tegas. Fajar tidak langsung menjawab, tetapi ia memahami bahwa ini bukan permintaan biasa. Ada sesuatu yang serius di baliknya. "Baik, Alia. Saya akan lakukan," jawabnya akhirnya. Sejak saat itu, Fajar mulai mengamati Rendra dengan lebih teliti. Ia memperhatikan bagaimana Rendra sering meninggalkan area kantor di waktu-waktu tertentu, bagaimana beberapa pertemuan yang ia lakukan tidak tercatat secara resmi, dan bagaimana ia tampak lebih sering berada di luar pengawasan tim operasional. Fajar tidak langsung menarik kesimpulan. Ia hanya mencatat, mengamati, dan mengumpulkan pola. Di sisi lain, Rendra Pratama tetap menjalani rutinitasnya tanpa menyadari bahwa dirinya kini sedang diawasi secara diam-diam. Ia masih bersikap percaya diri di kantor, masih menjalankan perannya sebagai manajer operasional, dan masih membagi waktunya di antara pekerjaan dan urusan pribadinya. Sementara itu, Alia Maheswari mulai memasuki fase yang berbeda dalam hidupnya. Bukan lagi sekadar rasa curiga, tetapi sebuah proses pengumpulan kebenaran yang ia jalankan dengan sangat hati-hati. Ia tidak ingin gegabah. Ia tidak ingin salah langkah. Dan untuk pertama kalinya, ia mulai melihat Rendra bukan hanya sebagai suami, tetapi juga sebagai seseorang yang harus ia pahami dari sudut yang selama ini tidak pernah ia lihat. Fakta yang mengejutkan. Sejak menerima tugas dari Alia Maheswari, Fajar Kusuma mulai menjalankan pengamatannya dengan lebih serius dan disiplin. Ia tidak bertindak mencolok, tidak pula menunjukkan perubahan sikap yang bisa menimbulkan kecurigaan. Ia hanya mengikuti ritme kantor seperti biasa, sambil mencatat setiap pola yang dianggap tidak sesuai. Hari itu, Rendra Pratama meninggalkan kantor lebih awal dari biasanya. Tidak ada agenda resmi yang tercatat di sistem, tidak ada rapat internal yang diumumkan. Fajar memperhatikan dari jauh saat Rendra keluar dengan langkah tenang, membawa ponselnya seperti biasa, lalu pergi dengan mobil yang sama yang sering ia gunakan. Fajar tidak langsung mengikuti. Ia menunggu beberapa menit untuk memastikan tidak ada kesan terburu-buru, lalu baru bergerak dengan cara yang lebih hati-hati. Perjalanan Rendra tidak menuju lokasi bisnis manapun. Ia berhenti di sebuah hotel yang cukup dikenal di area tersebut, tempat yang sering digunakan untuk pertemuan pribadi atau pertemuan yang tidak ingin terlalu terlihat oleh lingkungan kantor. Fajar tetap menjaga jarak. Ia tidak masuk ke area utama, hanya mengamati dari posisi yang memungkinkan dirinya melihat siapa saja yang datang dan pergi. Tak lama kemudian, sebuah mobil lain berhenti di depan hotel. Dari dalam mobil itu, turun sosok perempuan yang sudah tidak asing lagi baginya dari catatan kecil di kantor, Nadira Fania. Fajar langsung menguatkan pengamatannya. Nadira berjalan dengan percaya diri menuju pintu masuk hotel, tanpa ragu, seolah sudah terbiasa dengan tempat itu. Beberapa menit setelahnya, Rendra muncul dari dalam lobi dan menyambutnya dengan sikap yang berbeda dari yang biasa ia tunjukkan di kantor. Lebih santai, lebih personal, dan tanpa jarak formal seorang atasan. Keduanya kemudian berjalan bersama ke arah dalam hotel. Fajar tidak mengikuti sampai masuk, tetapi ia cukup melihat cukup untuk memahami bahwa pertemuan itu bukanlah urusan pekerjaan. Tidak ada dokumen, tidak ada rekan kerja lain, tidak ada suasana formal. Hanya dua orang yang bertemu di luar konteks kantor pada waktu yang tidak seharusnya. Beberapa waktu kemudian, ketika mereka keluar,
Sikap keduanya masih menunjukkan kedekatan yang sama. Nadira terlihat tersenyum, sementara Rendra tampak lebih rileks dari biasanya. Fajar tidak membutuhkan bukti tambahan lagi untuk memahami arah situasi ini. Ia segera mencatat semua yang dilihatnya, dari waktu, lokasi, hingga detail kecil yang bisa diingat. Namun di dalam dirinya, ia tahu bahwa informasi ini bukan sesuatu yang bisa ia sampaikan secara sembarangan. Sore itu, Fajar kembali ke kantor dengan ekspresi yang tetap tenang seperti biasa. Tidak ada yang menyadari bahwa ia baru saja menyaksikan sesuatu yang dapat mengubah banyak hal dalam struktur hubungan di dalam perusahaan. Ketika Alia Maheswari menerima laporan darinya nanti, kebenaran yang selama ini hanya berupa dugaan dan insting akan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih nyata dan jauh lebih menyakitkan daripada yang pernah ia bayangkan. Hati Alia hancur. Ruang kerja Alia Maheswari malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu kantor yang masih menyala redup tidak mampu menghapus suasana sunyi yang menekan udara di sekelilingnya. Di meja kerja, beberapa dokumen masih terbuka, tetapi tidak satu pun benar-benar ia baca. Di hadapannya, laporan dari Fajar Kusuma sudah selesai disampaikan. Singkat, jelas, dan tanpa ruang untuk penafsiran lain. Hotel, waktu, Nadira Fania, Rendra Pratama. Kedekatan yang tidak lagi bisa disebut kebetulan. Alia tidak langsung bereaksi saat pertama kali mendengar semuanya. Ia hanya duduk diam, menatap satu titik di meja seolah mencoba memastikan bahwa informasi itu benar-benar nyata, bukan kesalahan atau kesalahpahaman. Namun semakin lama ia membaca ulang detail laporan itu, semakin berat dadanya terasa. Insting yang selama ini ia tekan perlahan berubah menjadi kenyataan yang tidak bisa lagi ia hindari. Tangannya yang biasanya stabil saat menandatangani kontrak besar kini sedikit bergetar. Alia mencoba menarik napas panjang, tetapi udara terasa seperti tidak cukup masuk ke paru-parunya. Ia berdiri, berjalan perlahan ke arah jendela besar ruangannya yang menghadap ke kota. Lampu-lampu gedung di luar terlihat terang, seolah dunia tetap berjalan seperti biasa, tanpa peduli apa yang sedang runtuh di dalam dirinya. Di luar sana, semuanya tampak normal. Tapi di dalam dirinya, tidak ada yang sama lagi. Alia mencoba mengingat kembali semua momen kecil yang sebelumnya ia abaikan. Jawaban singkat Rendra, alasan-alasan pulang malam, perubahan sikap, hingga pesan dari Nadira yang pernah terlihat di ponsel itu. Semuanya kini tersusun menjadi satu gambaran yang tidak ingin ia lihat sejak awal. Dan justru itu yang paling menyakitkan. Bahwa sebenarnya tanda-tandanya sudah ada. Hanya saja ia memilih percaya lebih lama. Perlahan, Alia kembali duduk. Ruangan itu terasa terlalu besar untuk satu orang yang sedang menahan seluruh emosinya sendirian. Ia tidak menangis di depan siapapun, tidak ada suara keras, tidak ada ledakan kemarahan. Namun ketika ia menunduk, air mata itu akhirnya jatuh juga. Diam. Pelan. Seperti sesuatu yang sudah terlalu lama ditahan, dan akhirnya tidak bisa lagi dikendalikan. Alia Maheswari, wanita yang dikenal tegas dan tidak mudah goyah dalam bisnis, malam itu hanya duduk dalam keheningan, membiarkan rasa sakit itu hadir sepenuhnya tanpa perlawanan. Bukan hanya tentang pengkhianatan, tetapi tentang kepercayaan yang ia berikan dengan sepenuh hati, dan hancur tanpa ia sadari sedang berjalan ke arah itu sejak awal. Rendra semakin berani. Setelah malam di mana Alia Maheswari menerima kenyataan pahit itu, situasi di dalam perusahaan mulai berubah, meskipun tidak langsung terlihat oleh semua orang. Alia tetap datang ke kantor seperti biasa, tetap menjalankan perannya sebagai pemilik perusahaan, tetapi ada jarak baru yang perlahan terbentuk dalam dirinya, lebih dingin, lebih terkontrol, dan lebih berhati-hati. Sementara itu, Rendra Pratama justru bergerak ke arah yang sebaliknya. Kepercayaan diri yang sudah lama tumbuh dalam dirinya, kini berubah menjadi keberanian yang tidak lagi ia sembunyikan. Ia mulai merasa bahwa posisinya sebagai manajer operasional bukan sekadar jabatan,
tetapi sebuah legitimasi untuk berdiri lebih tinggi di lingkungan perusahaan. Perubahan itu mulai terlihat dalam cara ia membawa Nadira Fania. Jika sebelumnya pertemuan mereka dilakukan secara tersembunyi, kini Rendra mulai tidak terlalu peduli untuk menutupi kedekatan itu. Nadira tidak lagi hanya muncul di waktu-waktu tertentu setelah jam kerja, tetapi mulai terlihat di acara internal perusahaan, pertemuan tim, jamuan kecil, bahkan diskusi bisnis yang dihadiri beberapa divisi. Pada awalnya, beberapa karyawan hanya menganggap itu sebagai urusan pekerjaan. Namun lama-kelamaan, cara Nadira berdiri di dekat Rendra, cara mereka saling berbicara, dan cara mereka terlihat terlalu nyaman satu sama lain mulai menimbulkan tanda tanya di banyak orang. Di salah satu acara perusahaan, Rendra bahkan dengan santai memperkenalkan Nadira kepada beberapa staf. Ini Nadira, dia membantu beberapa hal di bagian administrasi, ucapnya ringan, tanpa ragu sedikit pun. Nadira tersenyum seperti biasa, percaya diri dan tenang, seolah keberadaannya di sana adalah sesuatu yang wajar dan tidak perlu dipertanyakan. Fajar Kusuma yang berada tidak jauh dari situ hanya memperhatikan dalam diam. Ia tidak lagi terkejut, tetapi semakin memahami arah perubahan yang sedang terjadi di dalam struktur perusahaan. Di sisi lain, Alia Maheswari menyaksikan semua itu dari kejauhan. Ia tidak langsung menghentikan, tidak pula membuat keributan di depan umum. Wajahnya tetap tenang seperti biasa di depan karyawan, tetapi matanya mulai menyimpan sesuatu yang berbeda. Ketegasan yang lebih dingin dari sebelumnya. Rendra tidak menyadari perubahan itu. Baginya, tidak ada konsekuensi langsung dari apa yang ia lakukan. Ia merasa berada di posisi yang aman, bahkan semakin kuat. Jabatan, pengaruh kecil di kantor, serta kedekatan dengan Nadira membuatnya semakin yakin bahwa dirinya kini memiliki kendali yang lebih besar dari sebelumnya. Ia mulai berbicara lebih berani dalam rapat, mulai mengambil keputusan tanpa banyak diskusi, dan mulai menunjukkan sikap seolah ia adalah bagian penting yang tidak bisa diabaikan. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang tidak ia lihat, bahwa Alia tidak lagi bereaksi seperti dulu, dan ketika seseorang seperti Alia berhenti bereaksi secara emosional, itu bukan karena ia tidak merasakan apa-apa lagi, melainkan karena ia sedang bersiap untuk sesuatu yang jauh lebih terukur dan lebih tajam daripada sekadar kemarahan biasa. Nadira meremehkan Alia. Kedekatan Rendra Pratama dan Nadira Fania yang semakin terbuka di lingkungan perusahaan mulai menciptakan dinamika baru yang tidak lagi bisa disembunyikan. Bagi sebagian karyawan, itu menjadi bahan bisik-bisik. Namun bagi Nadira sendiri, situasi itu justru terasa seperti ruang yang semakin menguatkan posisinya. Nadira mulai melihat dirinya bukan lagi sekadar orang luar yang mendekati atasan, tetapi seseorang yang berperan penting dalam kehidupan Rendra. Keyakinan itu tumbuh dari perhatian yang Rendra berikan, dari akses yang semakin terbuka, dan dari keberaniannya yang kini tidak lagi ditahan-tahan di balik semua itu. Nadira mulai membangun narasi di dalam pikirannya sendiri. Ia melihat Alia Maheswari hanya dari permukaan, wanita kaya, pemilik perusahaan besar, sosok yang jarang tersenyum di kantor, dan tampak selalu sibuk dengan urusan bisnis. Dari sudut pandangnya yang sempit, Alia hanyalah figur yang kuat secara finansial, tetapi dingin dalam kehidupan pribadi. Wanita seperti itu biasanya hanya dihormati, bukan dicintai, pikir Nadira dalam diam. Pemikiran itu perlahan berubah menjadi keyakinan. Dalam beberapa kesempatan di luar kantor, Nadira mulai berbicara kepada Rendra dengan nada yang lebih santai, bahkan sesekali menyelipkan komentar tentang Alia tanpa menyebut namanya secara langsung. Kadang orang yang terlalu fokus kerja itu justru tidak sadar kalau ada hal penting yang hilang di hidupnya, ucap Nadira suatu malam, sambil tersenyum kecil. Rendra tidak langsung menanggapi, tetapi kalimat itu tidak benar-benar hilang dari pikirannya. Nadira mulai merasa bahwa dirinya memiliki pemahaman yang lebih dekat dengan Rendra dibandingkan orang lain. Ia melihat dirinya sebagai tempat di mana Rendra bisa menjadi dirinya sendiri, jauh dari tekanan jabatan dan struktur perusahaan. Sementara itu,
Alia Maheswari tetap menjalani perannya dengan ketenangan yang semakin sulit dibaca. Ia tidak lagi menunjukkan reaksi emosional yang sama seperti sebelumnya. Tidak ada pertanyaan langsung, tidak ada konfrontasi terbuka, dan tidak ada perubahan sikap yang bisa dengan mudah ditangkap oleh orang lain. Dari luar, Alia terlihat tetap seperti pemilik perusahaan yang fokus dan profesional. Namun di balik ketenangan itu, ia mulai mengamati semuanya dengan lebih tajam. Di sisi lain, Nadira tidak menyadari bahwa persepsinya tentang Alia dibangun tanpa memahami kenyataan yang sebenarnya. Ia melihat hanya bagian permukaan dari seseorang yang sudah terbiasa menyembunyikan badai di balik ketenangan. Dan kesalahan terbesar Nadira bukan hanya meremehkan Alia sebagai wanita kaya, tetapi mengira bahwa wanita seperti Alia tidak mampu melihat semuanya dengan jelas. Alia mulai menyusun rencana. Sejak semua kepingan fakta tentang Rendra Pratama dan Nadira Fania terkumpul, Alia Maheswari tidak lagi berada di fase keterkejutan. Ia sudah melewati titik itu. Yang tersisa kini adalah ketenangan yang sengaja ia bentuk. Tenang di luar, tetapi aktif di dalam pikirannya. Di ruang kerjanya, Alia mulai kembali menata semuanya dari awal, bukan dengan emosi, tetapi dengan pendekatan yang selama ini menjadi kekuatannya. Data, struktur, dan bukti. Ia membuka ulang seluruh catatan internal perusahaan. Laporan keuangan, alur operasional, akses jabatan, hingga riwayat keputusan yang pernah ditandatangani Rendra selama menjabat sebagai manajer operasional. Tidak ada satu detail pun yang ia lewatkan. Dimas Wiratama menjadi salah satu orang yang tanpa banyak tanya membantu menyusun ulang data tersebut. Ia sudah lama bekerja dengan Alia dan memahami bahwa ketika Alia mulai masuk ke mode analisis seperti ini, berarti semuanya sudah berada di tahap yang sangat serius. Aku ingin semua transaksi yang melibatkan Rendra diperiksa ulang, ucap Alia dengan nada datar. Dimas mengangguk tanpa banyak komentar. Baik, akan saya kumpulkan semuanya. Di sisi lain, Alia juga memeriksa ulang struktur jabatan yang pernah ia berikan. Ia mulai melihat bagaimana akses Rendra ke beberapa divisi bukan hanya sebatas operasional, tetapi juga menyentuh area yang memiliki dampak finansial langsung. Semakin dalam ia membaca, semakin jelas pola yang terbentuk. Bukan hanya soal hubungan pribadi, tetapi juga bagaimana posisi itu digunakan dalam ruang kerja yang lebih luas. Salsa Anindita membantu dari sisi administrasi, memastikan tidak ada dokumen yang terlewat. Sementara Fajar Kusuma terus menguatkan laporan lapangan yang sebelumnya sudah ia kumpulkan. Semua potongan itu perlahan disusun seperti puzzle besar yang mulai menunjukkan gambar utuh. Di tengah semua itu, Alia tidak pernah sekalipun menunjukkan emosinya di depan timnya. Tidak ada keluhan, tidak ada kemarahan, dan tidak ada kata-kata yang menunjukkan kelemahan. Namun setiap malam, saat ia sendirian di ruangannya, ia kembali menatap data yang sama. Bukan lagi sebagai istri yang terluka, tetapi sebagai pemilik perusahaan yang sedang menghadapi pelanggaran kepercayaan di dalam sistemnya sendiri. Alia mulai memahami satu hal penting. Masalah ini bukan hanya tentang perasaan, tetapi juga tentang posisi, tanggung jawab, dan penyalahgunaan kepercayaan dalam struktur perusahaan yang ia bangun sendiri. Dan dari pemahaman itu, sesuatu yang lebih terarah mulai terbentuk di dalam pikirannya. Bukan lagi pertanyaan, kenapa ini terjadi? Tetapi, apa yang harus dilakukan selanjutnya? Tanpa disadari oleh Rendra maupun Nadira, langkah-langkah awal sudah mulai disusun dengan sangat hati-hati. Bukan langkah emosional, melainkan langkah yang dirancang untuk memastikan bahwa ketika waktu yang tepat tiba, tidak ada satupun celah yang bisa digunakan untuk berbalik keadaan. Kebohongan besar terbongkar. Pagi itu, suasana kantor berjalan seperti biasa, tetapi di ruang keuangan ada ketegangan yang tidak terlihat oleh kebanyakan orang. Dimas Wiratama duduk lama di depan layar komputernya, menelusuri satu persatu aliran transaksi yang sudah ia kumpulkan berdasarkan instruksi Alia Maheswari. Awalnya semuanya tampak normal. Pengeluaran operasional, biaya produksi, distribusi,
dan berbagai kebutuhan bisnis lain masih berada dalam batas yang wajar. Namun semakin jauh ia menelusuri, semakin terlihat pola yang tidak seharusnya ada dalam struktur perusahaan sebesar ini. Ada transaksi berulang dengan nominal yang tidak kecil, tercatat di bawah kategori yang samar dan tidak spesifik. Beberapa di antaranya tidak memiliki penjelasan detail yang jelas, hanya referensi singkat yang tidak sesuai dengan standar pelaporan perusahaan. Dimas mengernyit. Ia kemudian menarik data lebih dalam, membandingkan tanggal transaksi dengan aktivitas internal perusahaan. Dan disitulah pola itu mulai terlihat. Transaksi-transaksi tersebut sering terjadi di hari yang sama ketika Rendra Pratama diketahui tidak memiliki agenda resmi kantor. Dengan hati-hati, Dimas menghubungkan data keuangan itu dengan catatan aktivitas lapangan yang dikumpulkan Fajar Kusuma. Ketika dua sumber itu disandingkan, gambaran yang sebelumnya samar mulai menjadi jelas. Dana perusahaan telah digunakan di luar kepentingan operasional, bukan untuk pengembangan bisnis, bukan untuk investasi, tetapi untuk kebutuhan yang sama sekali tidak berkaitan dengan perusahaan, mulai dari fasilitas pribadi, pembiayaan aktivitas di luar kantor, hingga pengeluaran yang mengarah pada gaya hidup yang tidak tercatat dalam kebijakan perusahaan. Dimas berhenti sejenak, menatap layar tanpa berkedip. Ia sudah lama bekerja dengan Alia, tetapi ini adalah salah satu temuan yang paling serius yang pernah ia tangani. Tanpa menunda lebih lama, ia langsung membawa seluruh hasil analisis itu ke ruang Alia Maheswari. Alia menerima laporan itu dengan tenang seperti biasa. Ia tidak langsung membuka semuanya, hanya duduk diam selama beberapa detik, seolah memastikan bahwa dirinya berada dalam kondisi paling stabil sebelum membaca lebih jauh. Ketika halaman demi halaman data itu ia baca, ekspresi wajahnya tetap terkendali. Tidak ada ledakan emosi, tidak ada reaksi berlebihan. Namun jari-jarinya yang memegang dokumen itu sedikit mengencang. Semua yang selama ini masih berupa dugaan, insting, dan pengamatan, kini berubah menjadi bukti yang sangat konkret. Rendra Pratama tidak hanya mengkhianati kepercayaan pribadi, tetapi juga telah menyentuh struktur keuangan perusahaan yang ia bangun dengan bertahun-tahun kerja keras. Alia menutup dokumen itu perlahan. Pastikan semua ini tersimpan dengan aman, ucapnya akhirnya, suaranya tetap tenang. Baik, jawab Dimas singkat. Ketika Dimas keluar dari ruangan, Alia tetap duduk di tempatnya. Ruangan itu kembali sunyi, tetapi pikirannya tidak lagi kosong. Untuk pertama kalinya sejak semuanya terungkap, Alia tidak lagi mencari kepastian. Karena sekarang, ia sudah memilikinya. Dan yang tersisa hanyalah satu hal, menentukan kapan semuanya akan dihentikan. Kevin datang membantu. Hari itu, suasana kantor Alia Maheswari tidak berbeda jauh dari biasanya, tetapi ada satu kedatangan yang mengubah ritme hari tersebut. Kevin Ardian kembali dari luar negeri setelah cukup lama tidak berada di dalam negeri. Kepulangannya bukan sekadar kunjungan biasa. Kevin adalah sahabat lama Alia. Seseorang yang sejak awal perjalanan bisnisnya selalu memahami bagaimana Alia membangun perusahaannya dari nol. Ia tahu bukan hanya sisi bisnisnya, tetapi juga cara Alia berpikir ketika menghadapi tekanan. Saat Kevin memasuki gedung kantor, ia tidak banyak basa-basi. Ia langsung menuju ruang Alia setelah mendapat izin. Alia yang sedang memeriksa beberapa dokumen hanya mengangkat pandangan ketika pintu terbuka. Jadi ini kabar yang sampai ke luar negeri juga ternyata tidak kecil, ucap Kevin dengan nada pelan, duduk di seberang meja Alia. Alia tidak menjawab langsung. Ia hanya menatapnya sebentar, lalu kembali menata dokumen di tangannya. Sikapnya tetap tenang, tetapi Kevin sudah cukup mengenal Alia untuk tahu bahwa di balik ketenangan itu ada banyak hal yang sedang ia kendalikan. Kevin menarik napas singkat. Aku sudah dengar soal Rendra. Ruangan itu sejenak terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Alia tetap tidak menunjukkan emosi berlebihan, tetapi pandangannya sedikit mengeras. Kevin melanjutkan, kalau kamu butuh, aku bisa bantu dari sisi hukum, dan juga sisi bisnis.
supaya semuanya tetap aman kalau nanti ada langkah besar yang harus diambil. Alia akhirnya meletakkan dokumen di tangannya. Aku sudah mengumpulkan semuanya, ucapnya tenang. Kevin mengangguk pelan, tidak terkejut. Ia tahu Alia bukan tipe orang yang bertindak tanpa persiapan. Aku hanya tidak ingin kamu menghadapi ini sendirian, jawab Kevin. Alia menatapnya sebentar, lalu mengalihkan pandangannya ke arah jendela kantor yang menghadap kota. Di luar sana, semua orang menjalani hari seperti biasa, tanpa mengetahui bahwa di dalam gedung itu sedang berlangsung perhitungan besar yang tidak melibatkan emosi lagi. Ini sudah bukan soal pribadi saja, lanjut Alia akhirnya. Ini sudah masuk ke perusahaan. Kevin mengerti arah pikirannya. Sejak saat itu, peran Kevin bukan lagi sekadar sahabat yang datang memberi dukungan moral. Ia mulai membantu menyusun kemungkinan langkah hukum, memeriksa risiko perusahaan, dan memastikan bahwa setiap tindakan yang akan diambil Alia nanti tidak akan merugikan struktur bisnis yang sudah dibangun bertahun-tahun. Sementara itu, Alia mulai melihat semuanya dengan lebih jernih. Ia tidak lagi berada di posisi orang yang terluka, tetapi di posisi seseorang yang sedang mempersiapkan keputusan besar dengan konsekuensi nyata. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, ia tidak hanya didukung oleh tim internalnya, tetapi juga oleh seseorang dari luar yang memahami bahwa yang sedang terjadi bukan sekadar konflik rumah tangga, melainkan masalah integritas, kepercayaan, dan pengkhianatan dalam sistem yang ia bangun sendiri. Rapat penting perusahaan. Ruang rapat utama perusahaan Alia Maheswari hari itu terasa lebih tegang dari biasanya. Meja panjang yang biasanya diisi diskusi strategi bisnis kini dipenuhi suasana sunyi yang tidak biasa. Satu persatu direksi dan kepala divisi sudah duduk di tempat masing-masing, menunggu alasan mengapa Alia mengumpulkan mereka secara mendadak. Alia duduk di ujung meja, tenang seperti biasa. Namun ketenangan itu bukan lagi ketenangan yang lembut, melainkan ketenangan yang terkendali, dingin, dan penuh perhitungan. Di sampingnya, Dimas Wiratama sudah menyiapkan seluruh dokumen. Di sisi lain ruangan, Kevin Ardian duduk dengan sikap formal, memperhatikan situasi tanpa banyak bicara. Salsa Anindita dan Fajar Kusuma berdiri sedikit di belakang, siap memberikan klarifikasi jika diperlukan. Pintu ruangan akhirnya terbuka. Rendra Pratama masuk dengan langkah santai, tanpa menyadari bahwa suasana yang ia masuki tidak sama seperti biasanya. Di belakangnya, Nadira Fania juga hadir, seolah tidak ada yang perlu disembunyikan lagi. Rendra sempat mengerutkan kening ketika melihat semua orang sudah duduk dengan formasi formal seperti ini. "Ini rapat apa?" tanyanya ringan, sambil duduk tanpa rasa curiga. Alia tidak langsung menjawab. Ia hanya menatapnya beberapa detik, cukup lama untuk membuat suasana semakin tidak nyaman, sebelum akhirnya berbicara dengan suara tenang. "Rapat evaluasi internal," ucapnya singkat. Rendra mengangguk pelan, masih terlihat percaya diri. Namun sebelum rapat benar-benar dimulai, Alia memberi isyarat kepada Dimas. Dimas membuka laptopnya, lalu menghubungkannya ke layar besar di ruangan itu. Satu persatu data mulai muncul, laporan keuangan, catatan transaksi, aliran dana, hingga bukti aktivitas yang tidak sesuai dengan operasional perusahaan. Ruangan mulai berubah suasana. Beberapa direksi mulai saling berpandangan. Nadira yang duduk di belakang Rendra mulai terlihat tidak nyaman, meskipun ia mencoba tetap tenang. Alia akhirnya berbicara lagi, kali ini dengan nada yang jauh lebih tegas. "Aku menemukan adanya penyalahgunaan jabatan dan penggunaan dana perusahaan di luar kepentingan operasional." Kata-kata itu jatuh di tengah ruangan seperti batu yang menghantam permukaan air. Rendra menatap layar, lalu kembali menatap Alia, masih mencoba memahami arah situasi. "Ini, apa maksudnya?" tanya Rendra. Suaranya mulai berubah sedikit lebih kaku. Alia tidak menaikkan nada suaranya. Ia hanya menatap lurus ke arah Rendra. "Semua data ada di sana. Dan semuanya sudah diverifikasi."
Kevin di sisi lain hanya mengamati dengan tenang, memastikan setiap proses berjalan tanpa gangguan. Dimas melanjutkan dengan menjelaskan detail transaksi, sementara Fajar memberikan konfirmasi dari sisi lapangan. Sedikit demi sedikit, gambaran lengkap mulai terbuka di hadapan semua orang di ruangan itu. Beberapa direksi mulai terlihat jelas terkejut, sementara yang lain hanya terdiam, memahami bahwa ini bukan lagi isu kecil. Rendra akhirnya bersandar di kursinya. Wajahnya mulai kehilangan ketenangan awal. Dan di belakangnya, Nadira tidak lagi bisa menyembunyikan kegelisahannya. Di tengah ruang rapat yang semakin sunyi itu, Alia Maheswari tetap duduk dengan tenang. Karena bagi Alia, ini bukan lagi soal emosi. Ini adalah awal dari keputusan besar yang sudah lama ia persiapkan. Rendra masih sombong. Di dalam ruang rapat yang masih dipenuhi ketegangan, suasana belum benar-benar reda meski semua bukti sudah ditampilkan di layar besar. Beberapa direksi masih saling bertukar pandang, sementara Nadira Fania terlihat semakin gelisah di kursinya. Namun di tengah semua itu, Rendra Pratama justru belum sepenuhnya menerima apa yang sedang terjadi. Ia menatap layar, lalu kembali menatap Alia Maheswari dengan ekspresi yang perlahan berubah dari terkejut menjadi tidak percaya, lalu beralih ke sesuatu yang lebih berani, seperti seseorang yang masih merasa punya kendali atas situasi. Rendra menarik napas, lalu bersandar di kursinya dengan santai, mencoba mengembalikan wibawanya yang mulai goyah. "Alia," ucapnya akhirnya, suaranya lebih tenang daripada beberapa menit sebelumnya. Ini semua terlalu dibesar-besarkan. Ruangan kembali hening. Alia tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Rendra tanpa ekspresi, menunggu lanjutannya. Rendra melanjutkan, seolah ingin mengembalikan posisinya di ruangan itu. "Kita ini suami istri. Hal seperti ini seharusnya bisa dibicarakan baik-baik, bukan dipermalukan di depan direksi seperti ini." Beberapa orang di ruangan itu terlihat tidak nyaman mendengar cara Rendra membalik situasi menjadi persoalan pribadi. Namun Rendra tampak belum selesai. "Dan soal jabatan aku di perusahaan ini, lanjutnya, aku sudah bekerja dan memberikan kontribusi. Semua keputusan yang aku ambil itu untuk operasional juga." Nada suaranya mulai mengandung keyakinan yang dipaksakan, seolah ia sedang berusaha menutup celah yang sudah terlalu terbuka. Nadira di belakangnya hanya diam, tidak berani menatap siapapun secara langsung. Rendra lalu menatap Alia lebih tajam. "Kamu tidak mungkin langsung mengambil tindakan besar seperti ini. Kita masih terikat, Alia." Kalimat itu terdengar seperti bukan hanya pembelaan, tetapi juga keyakinan bahwa status pernikahan mereka akan menjadi tameng yang cukup kuat untuk meredam semua konsekuensi. Namun Alia tetap tidak menunjukkan reaksi emosional. Ia hanya menatap Rendra beberapa detik lebih lama dari biasanya, sebelum akhirnya menjawab dengan suara tenang. "Yang sedang kita bahas di sini bukan status pribadi." Rendra mengernyit. Alia melanjutkan, kali ini lebih tegas namun tetap terkendali. "Ini tentang jabatan, tanggung jawab, dan penggunaan fasilitas perusahaan." Suasana kembali menegang. Rendra mencoba tersenyum tipis, seolah meremehkan situasi yang semakin serius di sekelilingnya. Ia masih percaya bahwa Alia tidak akan melangkah terlalu jauh, bukan karena tidak bisa, tetapi karena mereka terikat dalam hubungan yang menurutnya masih bisa memengaruhi keputusan besar seperti ini. Di kepalanya, Alia masih istrinya. Dan itu, menurutnya, berarti masih ada batas yang tidak akan dilewati. Namun ia tidak menyadari satu hal penting. Alia tidak lagi berada dalam posisi yang sama seperti sebelumnya. Dan keyakinan Rendra bahwa status mereka akan melindunginya, justru menjadi kesalahan pertama yang membuatnya semakin dekat dengan akhir dari semua kenyamanan yang selama ini ia nikmati. Bukti diputar di depan semua orang. Ruang rapat kembali hening setelah pernyataan Rendra Pratama yang masih dipenuhi keyakinan bahwa status pernikahannya akan melindungi dirinya. Namun Alia Maheswari tidak lagi merespons dengan kata-kata tambahan. Ia hanya menatap Dimas Wiratama,
memberi isyarat singkat. Tanpa banyak bicara, Dimas langsung mengubah tampilan layar besar di depan ruangan. Kali ini bukan lagi laporan keuangan, bukan lagi grafik atau tabel transaksi, melainkan rekaman. Sebuah video pendek mulai diputar di hadapan seluruh direksi yang hadir. Awalnya hanya menampilkan suasana tempat umum, lalu bergeser memperlihatkan Rendra Pratama bersama Nadira Fania di luar lingkungan kantor, terlihat jelas dalam situasi yang tidak lagi bisa disalahartikan sebagai urusan pekerjaan. Beberapa orang di ruangan itu langsung menegang. Nadira yang duduk di belakang Rendra seketika menunduk. Wajahnya mulai kehilangan ketenangan yang sejak tadi ia coba pertahankan. Rendra sendiri langsung menatap layar dengan perubahan ekspresi yang cepat. Dari percaya diri, menjadi kaku. Namun video tidak berhenti di situ. Cuplikan berikutnya memperlihatkan pola pertemuan yang berulang, waktu-waktu di luar jam kerja, dan dokumentasi yang disusun berdasarkan pengamatan lapangan. Semua itu disajikan tanpa emosi, tanpa narasi, hanya fakta visual yang sulit untuk dibantah, lalu layar berpindah lagi. Kali ini menampilkan data transaksi keuangan. Dimas menjelaskan singkat, tetapi jelas. Aliran dana perusahaan yang keluar tanpa justifikasi operasional yang sesuai, beberapa di antaranya terhubung dengan periode waktu yang sama dengan aktivitas yang sebelumnya ditampilkan dalam rekaman. Satu persatu bukti saling terhubung. Video, waktu, transaksi, laporan lapangan. Semua membentuk pola yang tidak lagi bisa dianggap kebetulan. Suasana ruang rapat berubah total. Beberapa direksi mulai saling berbisik pelan, sementara yang lain hanya diam, menyadari bahwa apa yang mereka saksikan bukan lagi sekadar isu internal kecil, melainkan pelanggaran yang sudah terstruktur. Rendra duduk diam, tidak lagi bersandar santai, tidak lagi tersenyum meremehkan. Tangannya yang sebelumnya terlihat tenang kini sedikit mengepal di bawah meja. Alia tetap berdiri di tempatnya, wajahnya tidak menunjukkan ledakan emosi sedikit pun. Tidak ada kepuasan yang terlihat, tidak ada kemarahan yang meledak. Hanya ketegasan yang sudah matang. Semua bukti ini sudah diverifikasi, ucap Alia akhirnya, suaranya stabil namun berat. Ruangan kembali sunyi. Nadira tidak berani mengangkat wajahnya. Rendra membuka mulut seolah ingin berbicara, tetapi tidak ada kata yang keluar dengan cepat. Karena untuk pertama kalinya, ia tidak lagi berhadapan dengan dugaan atau kecurigaan. Ia berhadapan langsung dengan kenyataan yang sudah lengkap, tersusun, dan tidak meninggalkan ruang untuk pembelaan yang mudah. Semua orang terkejut. Ruang rapat itu tidak lagi terasa seperti ruang diskusi perusahaan. Suasananya berubah menjadi tempat di mana sebuah kebenaran besar baru saja dibongkar di hadapan banyak orang sekaligus. Setelah video dan data transaksi selesai diputar, tidak ada satupun orang di ruangan itu yang langsung berbicara. Bahkan beberapa direksi yang biasanya tenang dalam menghadapi situasi bisnis sulit kini terlihat kehilangan kata-kata. Fakta yang disajikan terlalu jelas untuk disangkal. Rendra Pratama duduk diam, pandangannya sesekali bergerak dari layar ke arah Alia Maheswari, lalu kembali menunduk. Wajahnya yang tadi masih menyimpan sisa percaya diri kini berubah menjadi tegang, seperti seseorang yang baru menyadari bahwa semua ruang untuk membela diri mulai menyempit. Di belakangnya, Nadira Fania tidak lagi bisa mempertahankan sikap tenangnya. Tangannya menggenggam erat, matanya tidak fokus, dan tubuhnya tampak sedikit menegang setiap kali ada bisikan kecil dari arah direksi. Beberapa karyawan yang hadir sebagai perwakilan divisi juga terlihat jelas terkejut. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa sosok yang selama ini mereka lihat sebagai manajer operasional bisa berada dalam posisi seperti ini. Bisik-bisik kecil mulai terdengar di antara kursi-kursi. Jadi itu alasan dia sering keluar kantor. Tidak menyangka sama sekali. Dana perusahaan dipakai seperti itu. Namun tidak ada yang berani mengucapkannya terlalu keras. Alia Maheswari tetap berdiri di depan ruangan dengan sikap yang sama seperti sejak awal rapat dimulai. Tenang, terkontrol,
dan tidak menunjukkan emosi yang berlebihan. Namun justru ketenangan itu yang membuat suasana semakin berat, karena semua orang di ruangan itu mulai menyadari satu hal penting. Ini bukan ledakan emosi. Ini adalah keputusan yang sudah dipersiapkan dengan sangat matang. Dimas Wiratama menutup laptopnya perlahan, memberi tanda bahwa semua bukti sudah selesai ditampilkan. Kevin Ardian yang duduk di sisi ruangan hanya memperhatikan situasi tanpa intervensi, memastikan semuanya berjalan sesuai jalur yang sudah disiapkan. Alia akhirnya berbicara lagi. Suaranya tetap stabil. Apa yang kalian lihat hari ini bukan asumsi. Ini adalah hasil verifikasi data dan pengawasan internal. Kalimat itu membuat beberapa orang kembali terdiam. Rendra mengangkat wajahnya perlahan. Untuk pertama kalinya sejak awal rapat, ia tidak menemukan cara untuk membalikan keadaan dengan kata-kata. Bukan karena ia tidak ingin berbicara, tetapi karena semua ruang untuk menyangkal sudah ditutup satu persatu di depan matanya sendiri. Dan di momen itu, wajah asli situasi benar-benar terlihat oleh semua orang di ruangan tersebut. Bukan hanya tentang seorang manajer operasional, tetapi tentang runtuhnya kepercayaan di dalam struktur perusahaan yang selama ini mereka anggap stabil. Pemecatan mendadak. Suasana ruang rapat masih tegang setelah semua bukti dipaparkan, namun Alia Maheswari tidak memberi ruang bagi keadaan untuk berlarut-larut. Ia berdiri tegak di depan meja, menatap seluruh orang di ruangan itu, lalu mengalihkan pandangannya tepat ke arah Rendra Pratama. Tidak ada keraguan di matanya. Tidak ada getaran emosi yang bisa menggoyahkan keputusan yang sudah ia bangun sejak awal. Aku sudah cukup melihat semuanya, ucap Alia akhirnya, suaranya tenang tetapi tegas. Rendra mengangkat wajahnya perlahan, seperti masih berharap ada celah yang bisa dipakai untuk membalikkan situasi. Namun Alia melanjutkan tanpa jeda. Dengan ini, aku menyatakan bahwa Rendra Pratama resmi dicopot dari jabatannya sebagai manajer operasional. Kalimat itu jatuh di tengah ruangan seperti palu yang menghantam keputusan akhir. Tidak ada diskusi lanjutan. Tidak ada penundaan. Hanya keputusan langsung. Beberapa direksi langsung terdiam lebih dalam, menyadari bahwa ini bukan lagi sekadar evaluasi internal, tetapi tindakan final yang sudah dipertimbangkan secara matang oleh pemilik perusahaan. Rendra langsung menegang. Tidak bisa seperti itu, ucapnya cepat, suaranya mulai kehilangan ketenangan. Aku masih bagian dari perusahaan ini. Aku punya kontribusi di sini. Alia menatapnya tanpa emosi yang berlebihan, tetapi sorot matanya jelas menunjukkan batas yang sudah dilewati. Kontribusi tidak menghapus penyalahgunaan jabatan dan pelanggaran kepercayaan, jawabnya singkat. Ruangan kembali hening. Nadira Fania menunduk, tidak berani menatap siapapun. Tangannya gemetar kecil, sementara beberapa staf di belakang mulai saling berpandangan, tidak percaya bahwa situasi sudah sejauh ini. Kevin Ardian tetap diam, memperhatikan jalannya keputusan tanpa intervensi. Dimas Wiratama hanya mengangguk kecil, memastikan semua prosedur administratif siap dijalankan sesuai arahan. Alia kemudian memberikan instruksi lanjutan. Mulai saat ini, akses Rendra Pratama terhadap seluruh sistem perusahaan dicabut. Semua kewenangan operasional dihentikan. Suaranya tetap stabil, tetapi setiap kata yang keluar memiliki bobot yang tidak bisa diabaikan. Rendra berdiri dari kursinya secara refleks, seperti ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi tidak menemukan titik untuk memulai. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar kehilangan posisi yang selama ini ia anggap aman. Bukan hanya jabatan yang hilang, tetapi seluruh kendali yang pernah ia rasakan di dalam perusahaan itu. Dan Alia Maheswari, tanpa mengangkat suara sedikit pun, telah mengakhiri semuanya di hadapan banyak orang sekaligus. Nadira kehilangan kemewahan. Setelah keputusan pemecatan Rendra Pratama diumumkan di ruang rapat, suasana di dalam perusahaan berubah drastis. Prosedur langsung dijalankan, akses sistem dicabut,
dan seluruh fasilitas yang sebelumnya berada di bawah tanggung jawab jabatan Rendra mulai ditinjau ulang satu persatu. Namun dampak paling cepat terasa justru pada Nadira Fania. Sore itu, Nadira masih berada di area kantor ketika beberapa staf administrasi mendatanginya dengan ekspresi formal dan dingin. Tidak ada emosi berlebihan, hanya prosedur yang harus dijalankan. Nadira Fania, mulai saat ini seluruh fasilitas yang terhubung dengan manajemen operasional akan dihentikan sementara sampai audit selesai, ucap salah satu staf dengan nada profesional. Nadira mengerutkan kening. Maksudnya apa? Aku masih bekerja di sini. Namun jawaban yang diberikan tetap sama, tegas dan tanpa ruang negosiasi. Semua akses sementara dibekukan. Dalam hitungan menit, perubahan itu mulai terasa nyata. Akses sistem yang sebelumnya ia gunakan untuk pekerjaan mulai tidak bisa dibuka. Beberapa fasilitas internal yang dulu ia nikmati sebagai bagian dari lingkaran Rendra juga mulai ditarik kembali sesuai kebijakan perusahaan. Awalnya Nadira mencoba tetap tenang. Ia berpikir ini hanya proses sementara, bagian dari kekacauan internal yang akan segera mereda. Namun semakin lama, kenyataan itu semakin sulit diabaikan. Teleponnya tidak lagi mendapat respons seperti biasanya. Beberapa orang yang dulu bersikap ramah mulai menjaga jarak. Bahkan ruang kerja yang sebelumnya terasa lebih tinggi, karena kedekatannya dengan Rendra kini terasa asing dan dingin. Ketika ia mencoba menghubungi Rendra, panggilannya tidak tersambung dengan cepat seperti dulu. Dan saat akhirnya tersambung, suara Rendra terdengar berbeda, lebih berat, lebih pendek, dan tidak lagi memiliki nada percaya diri yang sama. Nanti saja, hanya itu yang ia katakan sebelum sambungan diputus lebih cepat dari biasanya. Di luar kantor, situasi Nadira semakin tidak stabil. Beberapa fasilitas yang sebelumnya ia nikmati di luar urusan pekerjaan, yang selama ini ia anggap sebagai bagian dari kehidupan baru, perlahan mulai menghilang satu persatu. Akses, dukungan, dan kenyamanan yang sebelumnya terasa mudah kini berubah menjadi sesuatu yang harus ia lepaskan dalam waktu singkat. Di dalam dirinya, muncul kepanikan yang tidak bisa ia sembunyikan lagi. Ia mulai menyadari bahwa semua yang ia bangun selama ini tidak berdiri di atas dirinya sendiri, tetapi berada di bayang-bayang jabatan Rendra di perusahaan Alia Maheswari. Dan ketika jabatan itu hilang, seluruh struktur yang ia anggap sebagai kehidupan baru, ikut runtuh tanpa memberi peringatan lebih lama. Di sisi lain, Alia Maheswari tetap menjalankan proses perusahaan dengan tenang. Tidak ada perayaan, tidak ada emosi yang diumbar. Semua berjalan sesuai prosedur, seperti membersihkan sistem dari gangguan yang sudah teridentifikasi. Sementara itu, Nadira berdiri di tengah perubahan yang tidak lagi bisa ia kendalikan. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan bahwa kemewahan yang selama ini ia kejar bukanlah sesuatu yang bisa ia pegang sendiri, melainkan sesuatu yang bisa hilang dalam satu keputusan yang tidak lagi berada di tangannya. Rumah dan mobil disita. Hari setelah pemecatan Rendra Pratama, suasana perusahaan Alia Maheswari berjalan dengan sangat terstruktur. Tidak ada lagi kekacauan emosional di ruang rapat, tidak ada perdebatan panjang, hanya eksekusi keputusan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Di balik ketenangan itu, proses administratif mulai berjalan cepat dan tegas. Dimas Wiratama bersama tim legal yang dipimpin oleh Kevin Ardian memastikan seluruh aset yang berkaitan dengan fasilitas jabatan Rendra ditinjau ulang berdasarkan dokumen kepemilikan resmi perusahaan. Semua data sudah jelas sejak awal. Banyak fasilitas yang selama ini digunakan Rendra ternyata terdaftar sebagai aset perusahaan, bukan milik pribadi. Dan itu menjadi titik balik yang tidak bisa dihindari. Sore itu, Rendra Pratama menerima kabar pertama di luar kantor. Sebuah kendaraan yang selama ini ia gunakan setiap hari harus dikembalikan ke perusahaan. Tidak ada ruang untuk negosiasi, tidak ada penundaan. Hanya pemberitahuan resmi yang singkat dan dingin. Awalnya Rendra masih mencoba bersikap tenang. Ini cuma prosedur sementara, gumamnya,
seolah meyakinkan dirinya sendiri. Namun kenyataan tidak berhenti di satu hal saja. Beberapa jam kemudian, tim internal perusahaan mendatangi properti yang selama ini ia tempati. Rumah yang ia anggap sebagai bagian dari kehidupannya bersama Alia ternyata sepenuhnya tercatat sebagai aset perusahaan yang diberikan berdasarkan fasilitas jabatan. Dengan dokumen legal di tangan dan pendampingan tim hukum, proses berjalan tanpa emosi, tanpa pertengkaran, dan tanpa ruang untuk perubahan keputusan. Rendra berdiri di dalam rumah itu dalam keadaan diam. Untuk pertama kalinya, ia melihat semua yang selama ini ia anggap miliknya, mulai diambil kembali oleh sistem yang sama yang pernah memberinya akses ke semuanya. Mobil, fasilitas, akses, dan tempat tinggal, semuanya ditarik satu persatu dalam waktu yang sangat singkat. Tidak ada yang tersisa untuk dipertahankan dengan kata-kata. Di sisi lain, Alia Maheswari tidak hadir secara langsung di lokasi proses itu. Ia tetap berada di kantor, menjalankan pekerjaannya seperti biasa. Bukan karena menghindar, tetapi karena keputusan yang diambil sudah tidak lagi membutuhkan kehadiran emosional. Semua sudah berada di jalur hukum dan administratif yang jelas. Sementara itu, Rendra mulai merasakan dampak penuh dari perubahan yang terjadi dalam hidupnya. Dalam satu hari, struktur kenyamanan yang ia anggap stabil runtuh sepenuhnya. Bukan hanya kehilangan jabatan, tetapi juga kehilangan semua fasilitas yang selama ini membuatnya merasa berada di posisi yang lebih tinggi dari sebenarnya. Dan untuk pertama kalinya, Rendra Pratama benar-benar berdiri tanpa semua hal yang dulu ia anggap tidak akan pernah hilang. Kehidupan mereka hancur. Beberapa hari setelah seluruh fasilitas ditarik dan jabatan Rendra Pratama dicabut, kehidupan yang dulu terasa penuh kemewahan mulai berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih keras. Rendra dan Nadira Fanya kini tidak lagi berada di lingkaran yang sama seperti sebelumnya. Orang-orang yang dulu dengan mudah menyapa, mengundang, dan membuka pintu pertemuan sosial kini perlahan menghilang satu persatu. Tidak ada lagi undangan acara bisnis. Tidak ada lagi jamuan makan malam di tempat mewah. Bahkan percakapan singkat di lingkungan sosialita yang dulu terasa hangat kini berubah menjadi dingin dan penuh jarak. Nama Rendra yang sebelumnya cukup dikenal di lingkungan perusahaan Alia Maheswari kini mulai dihindari. Dan Nadira merasakan dampaknya lebih cepat dari yang ia duga. Ia mencoba menghubungi beberapa kenalan lama yang dulu sering bersamanya dalam lingkaran sosial, namun respons yang diterima tidak lagi sama. Beberapa tidak menjawab, beberapa hanya membalas singkat, dan sebagian lainnya menghindar tanpa penjelasan. Sekarang semuanya berubah ya, gumam Nadira suatu malam, duduk di tempat yang jauh lebih sederhana dibandingkan kehidupan sebelumnya. Rendra tidak menjawab langsung. Ia hanya menatap kosong ke arah luar, mencoba memahami bagaimana semuanya bisa runtuh begitu cepat. Tanpa jabatan, tanpa akses perusahaan, dan tanpa fasilitas yang dulu ia gunakan, Rendra mulai merasakan tekanan yang sebelumnya tidak pernah ia perhitungkan. Bukan hanya soal materi, tetapi juga soal posisi di mata orang lain. Di lingkungan sosial yang dulu ia masuki dengan percaya diri, kini ia menjadi seseorang yang tidak lagi diperhitungkan. Orang-orang yang dulu menghormatinya karena jabatan kini tidak lagi menunjukkan perhatian yang sama. Sementara itu, Nadira mulai menyadari bahwa kehidupannya selama ini sangat bergantung pada struktur yang dibangun oleh Rendra di dalam perusahaan Alia Maheswari. Ketika struktur itu hilang, ia tidak memiliki pijakan yang cukup kuat untuk berdiri sendiri. Hari-hari mereka mulai diisi dengan hal-hal sederhana yang sebelumnya tidak pernah mereka pikirkan, mengatur ulang kebutuhan dasar, menyesuaikan gaya hidup, dan menghadapi kenyataan bahwa kenyamanan yang dulu terasa biasa kini menjadi sesuatu yang tidak lagi tersedia. Rendra beberapa kali mencoba mencari cara untuk kembali ke kondisi sebelumnya. Tetapi setiap pintu yang ia coba buka tidak lagi memberikan respons yang sama. Bukan karena tidak ada usaha, tetapi karena semua sistem yang dulu menopangnya sudah tertutup sepenuhnya. Di sisi lain, Alia Maheswari tetap menjalani hidupnya dengan stabil.
Perusahaan kembali berjalan dengan ritme yang lebih bersih dan terkontrol, tanpa gangguan dari penyalahgunaan jabatan yang sebelumnya terjadi. Namun bagi Rendra dan Nadira, hari-hari itu menjadi awal dari kenyataan baru yang jauh lebih sulit dari apapun yang pernah mereka bayangkan sebelumnya. Kehidupan tanpa kemewahan, tanpa pengaruh, dan tanpa orang-orang yang dulu berada di sekeliling mereka. Permohonan maaf yang terlambat. Hari itu, Alia Maheswari baru saja keluar dari ruang rapat ketika staf keamanan memberi kabar bahwa Rendra Pratama berada di lobi gedung perusahaan dan meminta waktu untuk bertemu. Alia berhenti sejenak. Tidak ada perubahan ekspresi yang berlebihan di wajahnya. Hanya jeda singkat, seperti seseorang yang sedang memastikan bahwa ia tidak sedang mendengar sesuatu yang tidak perlu. Biarkan dia menunggu, ucap Alia akhirnya, lalu melanjutkan langkahnya tanpa tergesa. Beberapa menit kemudian, Rendra benar-benar berada di dalam gedung itu, duduk di ruang tunggu dengan kondisi yang jauh berbeda dari sebelumnya. Tidak ada lagi aura percaya diri seperti saat ia masih menjabat. Tidak ada lagi sikap santai yang dulu sering ia tunjukkan di kantor. Yang tersisa hanya seseorang yang sedang mencoba mencari jalan kembali ke tempat yang sudah tertutup. Ketika akhirnya Alia masuk ruangan, suasana langsung berubah menjadi dingin. Rendra berdiri. "Alia." Suaranya pelan, sedikit serak, seperti menahan banyak hal sekaligus. Alia tidak langsung duduk. Ia hanya berdiri di hadapannya, menatap dengan jarak yang jelas. "Aku ingin bicara," lanjut Rendra cepat, "soal semua yang terjadi." Alia tetap diam, menunggu. Rendra menarik napas dalam, lalu mulai berbicara dengan lebih hati-hati. "Aku tahu aku salah. Aku mengakui semuanya. Tapi, kita tidak harus berakhir seperti ini. Aku masih bisa memperbaiki semuanya." Sesaat ia berhenti, lalu melanjutkan dengan nada yang lebih rendah. "Berikan aku kesempatan kedua. Aku akan berubah." Ruangan itu sunyi. Alia mendengarkan tanpa menyela, tanpa mengangguk, tanpa menunjukkan tanda-tanda bahwa ia tersentuh oleh kata-kata itu. Ketika Rendra selesai, Alia akhirnya berbicara. Kesempatan kedua tidak diberikan pada orang yang sudah memilih mengkhianati kepercayaan, ucapnya tenang. Rendra menggeleng kecil, seperti tidak ingin menerima jawaban itu. "Semua orang bisa salah," katanya cepat. Aku hanya terjebak." Alia menatapnya lebih lama kali ini. Bukan dengan amarah, bukan dengan kebencian, tetapi dengan ketegasan yang sudah final. "Ini bukan tentang satu kesalahan," jawab Alia. "Ini tentang pilihan yang kamu ambil berulang kali." Kalimat itu membuat Rendra terdiam. Untuk pertama kalinya, tidak ada lagi alasan yang bisa ia susun dengan cepat. Alia melanjutkan, suaranya tetap stabil namun semakin tegas. "Aku tidak lagi berada di posisi untuk memperbaiki sesuatu yang sudah kamu hancurkan sendiri." Rendra membuka mulutnya, tetapi tidak ada kata yang keluar. Di belakangnya, dunia yang dulu ia anggap masih bisa kembali kini terasa benar-benar tertutup. Alia akhirnya memberi isyarat kecil, bukan dengan kemarahan, tetapi sebagai tanda bahwa pembicaraan itu sudah selesai. Dan saat Rendra berdiri di sana, tanpa jabatan, tanpa kekuasaan, dan tanpa ruang untuk kembali, ia akhirnya memahami satu hal yang tidak bisa ia ubah lagi. Permintaan maafnya datang terlalu terlambat. Alia menolak dengan tegas. Setelah pertemuan itu berakhir, suasana di dalam kantor Alia Maheswari kembali tenang seperti biasa. Aktivitas perusahaan berjalan tanpa gangguan, rapat-rapat tetap berlangsung, dan keputusan bisnis terus diambil dengan ritme yang stabil. Namun di balik ketenangan itu, Alia baru saja menutup satu bab penting dalam hidupnya. Permintaan Rendra Pratama untuk kembali tidak lagi meninggalkan ruang untuk keraguan di dalam dirinya. Bukan karena ia tidak pernah mencintai, tetapi karena ia sudah melihat dengan jelas bagaimana kepercayaan yang ia berikan digunakan tanpa tanggung jawab. Di ruang kerjanya, Alia duduk sendirian. Tidak ada rapat, tidak ada laporan mendesak.
Hanya dirinya dan keheningan yang sudah lama menjadi tempatnya berpikir. Salsa Anindita sempat masuk membawa beberapa dokumen, namun langsung keluar kembali tanpa mengganggu. Ia bisa merasakan bahwa Alia sedang berada dalam kondisi yang sangat fokus. Sementara itu, di luar gedung, Rendra Pratama masih belum benar-benar pergi jauh. Ia berdiri beberapa saat di area parkir, seperti mencoba menerima kenyataan yang baru saja ia dengar. Wajahnya terlihat lelah, bukan karena fisik, tetapi karena sesuatu yang lebih dalam, runtuhnya harapan yang masih ia simpan sampai detik terakhir. Namun keputusan Alia tidak berubah. Di dalam dirinya, tidak ada lagi ruang untuk kembali ke hubungan yang sudah melewati batas kepercayaan yang paling dasar. Bagi Alia, ini bukan lagi tentang emosi sesaat. Ini tentang harga diri. Dan harga diri itu tidak bisa dinegosiasikan. Beberapa jam setelahnya, Alia kembali ke aktivitas normalnya di perusahaan. Ia memimpin rapat, meninjau laporan, dan berbicara dengan timnya seperti biasa. Tidak ada perubahan yang terlihat dari luar, seolah semua yang terjadi sebelumnya sudah menjadi bagian dari masa lalu yang sudah ditutup. Namun keputusan di dalam dirinya sudah final. Ketika seseorang sudah memilih untuk melangkah melewati batas kepercayaan, Alia tidak lagi melihatnya sebagai bagian dari hidup yang perlu dipertahankan. Dan untuk pertama kalinya setelah semua kekacauan itu terjadi, Alia benar-benar merasa bahwa ia tidak sedang kehilangan sesuatu. Ia justru sedang mengembalikan dirinya sendiri. Kesuksesan baru Alia. Setelah semua badai yang terjadi di dalam perusahaan maupun kehidupan pribadinya, Alia Maheswari perlahan mulai memasuki fase baru yang jauh lebih stabil. Tidak ada lagi konflik internal yang mengganggu sistem kerja, tidak ada lagi penyalahgunaan jabatan, dan struktur perusahaan kembali berada di jalur yang ia bangun sejak awal. Namun kali ini, Alia tidak berjalan sendiri. Kevin Ardian tetap berada di sisinya, bukan hanya sebagai sahabat lama, tetapi juga sebagai partner strategis yang membantu memastikan perusahaan berkembang dengan arah yang lebih kuat dan aman. Di sisi lain, Dimas Wiratama, Salsa Anindita, dan Fajar Kusuma menjadi bagian penting dari tim inti yang menjaga stabilitas operasional perusahaan. Perubahan besar mulai terlihat dalam waktu yang tidak terlalu lama. Proses kerja menjadi lebih efisien. Sistem pengawasan internal diperketat. Dan setiap keputusan strategis kini melalui evaluasi yang lebih matang sebelum diterapkan. Alia sendiri kembali fokus pada hal yang sejak awal menjadi fondasi dirinya, pengembangan bisnis. Ia mulai memperluas lini produk, membuka peluang kerjasama baru, dan memperkuat posisi perusahaan di pasar yang semakin kompetitif. Kali ini, setiap langkah yang ia ambil tidak lagi dibayangi oleh distraksi pribadi yang mengganggu. Di ruang rapat, Alia kembali menjadi sosok yang dihormati bukan hanya karena statusnya sebagai pemilik perusahaan, tetapi karena ketegasan dan kejernihan pikirannya dalam mengambil keputusan. Kevin beberapa kali memperhatikan perubahan itu. Aku jarang melihat orang bisa kembali lebih kuat setelah melewati hal seperti itu, ucap Kevin suatu hari setelah rapat selesai. Alia hanya tersenyum tipis, tidak membesarkan makna dari kalimat itu. Tidak ada yang benar-benar kembali, jawabnya singkat. Aku hanya melanjutkan apa yang seharusnya tidak berhenti. Perusahaan pun menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Kepercayaan mitra bisnis meningkat, sistem internal menjadi lebih transparan, dan reputasi Alia sebagai pemimpin bisnis semakin menguat di mata publik maupun industri. Di tengah semua perkembangan itu, Alia tidak lagi memusatkan perhatiannya pada masa lalu. Ia tidak menghindarinya, tetapi juga tidak membiarkannya menentukan arah hidupnya. Semua yang terjadi sudah menjadi bagian dari sejarah. Dan sejarah, baginya, bukan tempat untuk kembali, melainkan pelajaran untuk memastikan masa depan berjalan lebih kuat. Bersama Kevin dan tim yang setia, Alia Maheswari tidak hanya membangun kembali perusahaan yang sempat terguncang, tetapi juga memperkuat dirinya sendiri sebagai sosok yang jauh lebih matang, tajam, dan tidak mudah goyah oleh pengkhianatan apapun yang pernah ia alami.
Karma untuk pengkhianat. Waktu berjalan tanpa menunggu siapapun, dan kehidupan Rendra Pratama serta Nadira Fania kini benar-benar berada di titik yang berbeda jauh dari masa kejayaan mereka sebelumnya. Tanpa jabatan, tanpa akses perusahaan, dan tanpa lingkaran sosial yang dulu selalu mengelilingi mereka, hari-hari Rendra berubah menjadi rangkaian perjuangan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia tidak lagi berada di ruang rapat ber-AC, tidak lagi mengambil keputusan penting, dan tidak lagi dihormati karena posisi. Yang tersisa hanya rutinitas sederhana yang penuh tekanan. Nadira pun mengalami hal yang sama. Lingkaran sosial yang dulu ia anggap sebagai bagian dari kehidupannya kini sepenuhnya tertutup. Tidak ada lagi perhatian, tidak ada lagi fasilitas, dan tidak ada lagi kemewahan yang sebelumnya ia anggap sebagai standar hidup. Keduanya mulai hidup dengan kondisi yang jauh lebih sederhana, bahkan seringkali harus menyesuaikan diri dengan kebutuhan dasar yang dulu tidak pernah mereka pikirkan. Di antara kesunyian itu, hubungan mereka pun mulai berubah. Tidak lagi dipenuhi rasa percaya diri dan kemewahan, melainkan tekanan dan kenyataan yang harus mereka hadapi bersama tanpa perlindungan dari status atau jabatan. Sementara itu, Alia Maheswari berdiri di tempat yang sangat berbeda. Perusahaannya kini berkembang lebih pesat dari sebelumnya. Sistem yang ia bangun bersama Kevin Ardian dan timnya berjalan dengan lebih bersih, lebih kuat, dan lebih terkontrol. Kepercayaan mitra bisnis meningkat, dan reputasinya sebagai pemimpin perusahaan semakin kokoh di industri. Alia tidak lagi menjadi sosok yang hanya dikenal karena kekayaan, tetapi karena ketegasan, ketepatan keputusan, dan kemampuannya membangun kembali sesuatu yang pernah hampir runtuh. Namun yang paling terlihat bukan hanya kesuksesannya di dunia bisnis, tetapi juga ketenangan dalam dirinya. Ia tidak lagi membawa beban emosi dari masa lalu. Tidak ada lagi luka yang menguasai pikirannya, dan tidak ada lagi ketergantungan pada orang yang pernah mengkhianatinya. Di satu malam yang tenang, Alia duduk di ruang kerjanya, menatap kota dari balik jendela gedung perusahaan. Di tangannya, tidak ada dokumen berat atau keputusan besar yang harus segera diambil. Hanya ketenangan yang sudah lama tidak ia rasakan sepenuhnya. Kevin sempat datang dan berdiri di sampingnya. "Sekarang kamu terlihat jauh lebih tenang," ucapnya pelan. Alia tersenyum kecil. Kali ini lebih ringan dari sebelumnya. "Aku hanya akhirnya kembali ke hidupku sendiri," jawabnya. Di luar sana, hidup terus berjalan untuk semua orang. Rendra dan Nadira menghadapi konsekuensi dari pilihan mereka, sementara Alia melangkah ke depan tanpa lagi terikat oleh masa lalu yang pernah menghancurkannya. Dan untuk pertama kalinya setelah semua yang terjadi, Alia Maheswari benar-benar merasakan bahwa ia tidak hanya bertahan. Ia menang, bukan karena menjatuhkan orang lain, tetapi karena berhasil membangun dirinya kembali menjadi lebih kuat, lebih tenang, dan lebih bahagia dari sebelumnya.